Apakah sudah bisa kedengaran suaraku? Sudah. Oke, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di Meet Zoom kelas ini. Adapun topik yang akan kita bahas adalah retikulum endoplasma dan struktur badan Golgi. Perkenalkan, nama saya Tia Sabrina yang bertugas sebagai moderator. Pada hari ini, saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompoknya, ada Mbak Ivelina Tiara Syafa, ada Mbak Indri Laila Syifa, dan ada Mbak Rizka. Baik, acara yang pertama adalah sesi pembukaan, dan acara yang kedua penyampaian dan penyajian materi, dan yang ketiga tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pemaparan materi yang disampaikan oleh Mbak Indri Laila Syifa. Waktu dan tempat saya persilakan. Ini gimana ya? Share screen-nya nggak jalan kan? Itu share screen-ku masih tetap di halaman pertama. Nggak halaman pertama, tapi halaman berapa, tapi nggak jalan. Halaman kelima. Oke, nanti kita sambungkan ke kita ya. Oke, terima kasih kelompok 3. Silakan kelompok. Jalan nggak share screen-ku? Jalan. Udah jalan. Jalan. Oke, terima kasih kepada moderator. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian retikulum endoplasma. Pertama, retikulum endoplasma merupakan membran yang dapat kontinu. Nah, kontinu di sini itu artinya membran retikulum endoplasma itu menerus dan tidak terpisah mengelilingi suatu lumen atau celah yang memisahkan dari sitoplasma yang mengelilinginya. Yang terdapat baik pada sel tumbuhan, sel hewan, dan tidak ada pada sel prokariotik. Nah, mengapa retikulum endoplasma ini tidak ada pada sel prokariotik? Karena salah satu ciri dari sel prokariotik itu dia tidak memiliki sistem endomembran seperti retikulum endoplasma dan badan Golgi. Selanjutnya, retikulum endoplasma merupakan organel sel yang berupa tubulus, yaitu suatu struktur bercabang yang membentuk sistem retikuler. Sistem naik yaitu suatu tubulus yang panjang, tipis seperti kantung dan tidak bercabang. Kemudian vesikula yaitu suatu gelembung halus dan juga ia memiliki lumen yaitu ruangan dari retikulum endoplasma itu sendiri. Selanjutnya struktur dan fungsi retikulum endoplasma.
Yang pertama ada retikulum endoplasma granular atau biasa kita sebut dengan retikulum endoplasma kasar. Yaitu, kenapa disebut retikulum endoplasma kasar? Karena ia memiliki ditempeli ribosom yang berfungsi dalam sintesis protein. Jadi fungsi utama dari retikulum endoplasma kasar ini adalah sebagai sintesis protein. Nah, retikulum endoplasma kasar ini dapat ditemukan pada sel-sel yang aktif dalam sintesis protein, seperti pada sel pankreas, sel plasma, sel goblet, dan sel hati. Selanjutnya retikulum endoplasma agranular atau biasa disebut dengan retikulum endoplasma halus, yaitu berbagai macam sel yang berperan dalam berbagai macam proses metabolisme seperti sintesis lemak, metabolisme karbohidrat, serta detoksifikasi obat-obatan dan racun. Karena ia memiliki enzim-enzim pada permukaan di dalamnya. Nah, retikulum endoplasma halus ini dapat ditemukan dalam sel otot rangka, sel-sel pada pembuluh ginjal, kelenjar endokrin, dan pada tumbuhan yang banyak ditemukan pada sel kelenjar atau sel penghasil minyak. Selanjutnya ada fungsi umum dari retikulum endoplasma. Yang pertama ada pelaku aktivitas metabolik sintetik karena mengandung berbagai macam enzim. Nah, enzim-enzim tersebut itu misalnya hidrolasa, terutama glukosa 6-fosfatase dan nukleosida fosfatase. Enzim-enzim yang berperan dalam metabolisme asam lemak, sintesis fosfolipid, dan steroid. Selanjutnya ada elongasi asam lemak, yaitu perpanjangan untuk membuat asam lemak lebih panjang dari 16 karbon terjadi di retikulum endoplasma. Selanjutnya memberi permukaan yang luas untuk reaksi enzimatik. Nah, kenapa retikulum endoplasma ini dapat memberi permukaan yang luas untuk reaksi enzimatik? Karena retikulum endoplasma ini terdiri dari membran yang dilipat menjadi satu sama lain yang memberikan luas permukaan maksimum bagi sel untuk digunakan. Selanjutnya, merupakan skeleton ultrastruktur yang memberikan kekuatan mekanik sel pada matriks sitoplasma koloidalnya, yaitu memberikan luas permukaan yaitu retikulum endoplasma menyediakan kerangka-kerangka ultrastruktural ke sel dan memberikan dukungan mekanis pada matriks sitoplasma koloid. Selanjutnya membentuk bungkus inti baru pada pembelahan sel. Nah, retikulum endoplasma ini membentuk membran inti di sekitar kelompok kromosom yang telah sampai di kutub pembelahan. Nah, proses ini terjadi pada fase telofase 1. Selanjutnya, fase proteksi sel karena fungsi proteksi sel karena membran RE ini mampu menghilangkan efek toksik zat melalui proses detoksifikasi. Ini akan dibahas pada fungsi retikulum endoplasma halus. Selanjutnya ada pengkhususan dari fungsi retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Yang pertama, fungsi dari retikulum endoplasma kasar itu memiliki ribosom terikat yang mengsekresi glikoprotein. Nah, glikoprotein itu sendiri adalah molekul yang terdiri dari rantai protein dan karbohidrat yang terlibat dalam banyak fungsi fisiologis termasuk kekebalan. Nah, dia ini melekat pada membran retikulum endoplasma melalui perantaraan glikoprotein khusus yang disebut dengan riboforin. Selanjutnya mendistribusikan vesikel pengangkut berisi protein yang diselubungi membran. Nah, protein ini yang ditakdirkan untuk lisosom membran atau sekresi plasma diangkut dari RE ke badan Golgi oleh vesikel pengangkut kecil yang disebut dengan vesikel pengangkut berlapis. Selanjutnya merupakan pabrik membran untuk sel. Nah, RE kasar ini tumbuh dengan cara menambahkan protein membran dan fosfolipid ke dalam membrannya sendiri. RE kasar ini juga membuat fosfolipid membrannya sendiri. Yang kedua ada fungsi dari RE halus. Yang pertama ada sintesis lipid. Enzim-enzim yang berperan dalam sintesis lipid ini seperti
Enzim-enzim pada RE halus ini penting dalam sintesis lipid termasuk minyak, fosfolipid, dan steroid. Yang kedua, metabolisme karbohidrat. RE halus berperan dalam metabolisme karbohidrat terutama pada sel hati untuk menyimpan karbohidrat dalam bentuk glikogen. Selanjutnya ada detoksifikasi obat dan racun. Nah, enzim yang berperan dalam proses detoksifikasi adalah sitokrom P450. Detoksifikasi ini sebagian besar terjadi pada hepar atau hati, usus, ginjal, paru-paru, dan kulit. Yang terakhir ada fungsinya yaitu menyimpan ion kalsium. Jadi ion kalsium ini disimpan oleh RE halus dalam sel otot. Terima kasih. Sekian materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Ivena. Waktu dan tempat kami persilahkan. Maaf, materi selanjutnya disampaikan oleh Rizka. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Rizka. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi dari Mbak Indri tadi, yaitu tentang komponen kimia membran retikulum endosplasma. Sebagian besar protein RE berupa protein yang berikatan dengan glikan. Protein tersebut berupa enzim dan rantai molekul pembawa elektron. Yang kedua, enzim tersebut antara lain adalah hidrolase, adalah enzim yang berperan dalam metabolisme asam lemak, yaitu sintesis fosfolipida dan steroid, dan glikosiltransferase, yang berperan sebagai katalisator dalam proses sintesis glikolipida dan glikoprotein. Yang ketiga, yaitu enzim yang paling banyak yang ditemukan pada membran retikulum endosplasma adalah glukosa 6-fosfat. Next. Selanjutnya adalah komponen kimia lumen retikulum endosplasma. Di dalam cairan lumen retikulum endosplasma terdapat beberapa protein, antara lain monoglobulin. Sendiri adalah protein yang digunakan oleh dan benda asing seperti bakteri dan virus patogen. Yang kedua ada protokolagen dan enzim hidrolase inaktif. Nah, enzim utamanya ada dalam retikulum tadi adalah glukosa 6-fosfat, yaitu berperan sebagai enzim penanda organela retikulum endosplasma. Selanjutnya kita lanjut ke struktur dan fungsi badan Golgi. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian badan Golgi. Apa sih badan Golgi itu? Badan Golgi merupakan kumpulan ruang, gelembung kecil, dan kantong kecil yang bertumpuk. Organel ini pertama kali ditemukan oleh Camillo Golgi, seorang ilmuwan dari Italia. Nah, dalam badan Golgi tersebut terdapat komponen. Yang pertama itu ada sisterna. Sisterna itu adalah tumpuk kantong ini yang terdapat pada membran. Fungsinya sebagai tempat protein. Misalnya protein yang dimodifikasi tersebut ditambahkan dengan atau ditandai dengan penanda kimiawi ataupun dipilah-pilah antara masing. Yang kedua ada vesicle secretory, yaitu kumpulan gelembung yang menjadi bagian dari sisterna. Namun letaknya terdapat di bagian paling tepi. Vesicle secretory ini vesicle terbesar yang berada di sisi berhadapan langsung dengan membran plasma. Fungsinya itu untuk melepaskan protein atau molekul lain. Yang kedua ada vesicle transfer. Ini adalah vesicle yang dikirim dari retikulum plasma
bermigrasi dan tradisi atau proses kegiatan membran penyaringan sisterna. mutu Dengan demikian, yang dalam badan rangka Golgi bisa mewujudkan mewujudkan pertumbuhan merealisasikan organel. proses TEPP Fungsinya adalah untuk plus mentransfer TEPP badan Golgi ke lisosom. plus Next. Apa itu Penetapan. penetapan standar, lalu kemudian pelaksanaan Selanjutnya ada karakteristik umum badan Golgi. Yang pertama itu terdiri dari tumpukan piring pipih yang berongga. proses kita ini. Yang kedua ada organel yang dikaitkan proses si sekresi sel. Yang ketiga terdapat hampir semua sel eukariotik. di mana Empat ada evaluasi yang kita lakukan tentu nanti perlu itu memiliki 10 hingga 20 badan Golgi. pelaksanaan Yang nanti kelima itu ada sel tumbuhan. Pada strukturnya itu memiliki ratusan badan Golgi. Ya, dan yang terakhir ada badan Golgi itu kalau di tumbuhan itu biasanya disebutnya dengan diktiosom. Untuk materi selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Baik, untuk pemaparan materi selanjutnya akan dibawakan oleh Mbak Ivena. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan membahas tentang struktur badan Golgi. Berkas kantung berbentuk cakram yang bercabang menjadi serangkaian pembuluh yang sangat kecil di ujungnya. Kemudian badan Golgi ini dibangun oleh membran yang berbentuk membran pipih berbentuk tubulus atau sisterna dan juga vesikula atau kantung yang bentuknya bulat-bulat. Bisa kalian lihat gambar di samping bahwa ini ada gambar bentuk sisterna, di mana sisterna itu bentuknya membran pipih, dan di mana sisterna itu di dalamnya terdapat lumen. Dan kemudian ada vesikula, vesikula ini kantung yang berbentuk bulat-bulat, dan di mana dia itu terpisah. Kemudian badan Golgi ini mempunyai dua bagian, yaitu bagian cis dan bagian trans. Bisa kalian lihat gambar di samping, cis ini letaknya dekat dengan retikulum endoplasma. Dan dia ini mempunyai fungsi sebagai penerima molekul protein dari retikulum endoplasma. Kemudian ada bagian yang kedua yaitu trans. Trans ini lokasinya jauh dari retikulum endoplasma, di mana dia itu mempunyai fungsi sebagai proses pengangkutan atau pengiriman molekul zat ke membran sel atau keluar sel. Mengapa? Karena kan fungsi dari badan Golgi itu sebagai sekresi yang mempunyai arti mengeluarkan zat yang sudah tidak dibutuhkan oleh sel lagi. Selanjutnya, kemudian ada pembentukan badan Golgi. Yang pertama itu Golgi berasal dari vesikula yang dikirim dari retikulum endoplasma. Nah, Golgi berasal dari vesikula yang dikirim dari retikulum endoplasma ini disebut dengan vesikula transisi. Yang kedua, vesikula transisi ini dikirim dari retikulum endoplasma, bermigrasi atau berpindah dan lalu melebur atau menyatu dengan membran sisterna yang ada sedemikian rupa untuk membentuk badan Golgi dan mewujudkan pertumbuhan organelnya. Selanjutnya, ada fungsi badan Golgi. Yang pertama, itu mengolah dan modifikasi protein hasil sintesis retikulum endoplasma. Jadi kan fungsi dari retikulum endoplasma itu khususnya yang kasar adalah mensintesis protein. Nah, badan Golgi ini dia itu membantu untuk memodifikasi protein yang sudah diproses oleh retikulum endoplasma tersebut. Kemudian ada memperbaiki struktur membran plasma. Jadi kalau misalkan ada bagian membran plasma yang mungkin rusak atau yang sudah tua, itu harus diganti. Nah, siapa yang mengganti? Yaitu yang memperbaiki atau mengganti adalah badan Golgi. Mengapa? Karena struktur di badan Golgi ini hampir sama dengan struktur membran plasma. Jadi dia itu membantu memperbarui struktur dari membran plasma yang sudah tua ataupun yang sudah rusak. Yang ketiga ada membentuk lisosom. Apa sih lisosom itu? Lisosom ini merupakan organel sel yang terdapat pada sel hewan saja. Dia itu membentuk lisosom yang dibantu oleh retikulum endoplasma halus. Yang keempat, membentuk dinding sel.
Nah, dinding sel ini merupakan organel yang hanya ada pada tumbuhan. Dan yang kelima, itu menyimpan dan mentransfer enzim. Nah, protein nanti yang dihasilkan oleh retikulum endoplasma itu diproses, salah satunya menjadi enzim. Kemudian ada membentuk akrosom pada spermatozoa untuk membantu memecah dinding ovum. Jadi, si badan Golgi itu membentuk suatu zat yang namanya itu akrosom, yang nantinya itu akan membantu meluluhkan atau melisis dinding sel telur. Nah, biasanya itu fungsi yang biasa melisis atau meluluhkan dinding sel telur adalah lisosom, tapi zat-zatnya dikeluarkan oleh si badan Golgi tersebut. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, saya kembalikan ke moderator. Baik, hingga acara selanjutnya tanya jawab. Bagi yang bertanya, mohon ditulis di kolom chat ataupun bisa nyalakan mikrofonnya. Terima kasih.